mahasiswa perbankan syariah kelas 5C kelompok 4. Saya Nur Hasana, mahasiswa perbankan syariah kelas 5C dari kelompok 4. Saya Faroha, mahasiswa prodi perbankan syariah kelas 5C dari kelompok 4. Saya Surya Atmawijaya, mahasiswa perbankan syariah kelas 5C kelompok 4. Empathy map adalah alat visual yang digunakan dalam design thinking untuk memahami dan merangkum wawasan tentang pengguna. Pada tahap ini, tim inovasi dan desainer diharapkan mampu memenuhi kebutuhan, perasaan, dan perspektif pengguna yang didapatkan dari empathize. Empathy map terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada says, yang kedua ada does, yang ketiga ada thinks, yang keempat ada feels, yang kelima ada hurt, yang keenam ada see, yang ketujuh ada pains, dan yang kedelapan ada gains. Says, apa yang dikatakan oleh pengguna? Pengguna aplikasi e-money sering mengungkapkan kebutuhan mereka yang sangat bergantung pada kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi. Mereka menginginkan aplikasi yang dapat memudahkan mereka melakukan pembayaran seperti membayar tagihan bulanan atau berbelanja online tanpa hambatan. Misalnya, mereka sering mengatakan aplikasi ini harus lebih cepat dalam memproses transaksi, atau kenapa saldo saya tidak terpotong saat saya selesai melakukan transaksi. Keamanan juga menjadi perhatian penting. Does, apa yang dilakukan oleh pengguna? Setelah menggunakan aplikasi e-money, pengguna melakukan registrasi, biasanya menggunakan nomor telepon atau email mereka untuk membuat akun. Kemudian, mereka melanjutkan menambahkan saldo atau melakukan top up yang dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti transfer, bank, atau melalui gerai-gerai terdekat seperti Alfamart atau Indomaret. Setelah saldo terisi, pengguna bisa membayar tagihan listrik atau belanja online melalui aplikasi. Things, apa yang dipikirkan pengguna? Saat menggunakan aplikasi e-money, pengguna seringkali berpikir tentang bagaimana aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan aman dan efisien. Mereka berpikir tentang seberapa aman aplikasi tersebut dalam melindungi data pribadi mereka, terutama saat melakukan transaksi besar. Apakah aplikasi ini aman untuk melakukan transaksi besar? Adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul. Selain itu, pengguna juga berpikir tentang biaya yang mungkin dikenakan pada setiap transaksi. Mereka bertanya-tanya, berapa biaya yang dikenakan untuk transaksi yang mereka lakukan? Apakah ada biaya tersembunyi yang tidak mereka ketahui? Mereka juga cenderung berharap agar aplikasi ini memiliki pembaruan saldo yang cepat setelah melakukan transaksi. Karena jika tidak, mereka merasa kebingungan atau cemas. Semoga saldo saya terupdate segera setelah transaksi selesai. Seringkali menjadi pemikiran mereka setelah melakukan pembayaran. Feels, apa yang dirasakan pengguna? Ketika menggunakan aplikasi e-money, pengguna merasakan berbagai emosi, terutama terkait dengan kenyamanan dan kepercayaan. Mereka merasa aman dan puas ketika transaksi berjalan dengan lancar dan saldo terupdate dengan cepat. Here, apa yang didengar pengguna? Pengguna aplikasi e-money sering mendengar berbagai ulasan dan rekomendasi dari teman, keluarga, atau bahkan media sosial mengenai aplikasi yang mereka gunakan. Banyak pengguna yang dipengaruhi oleh ulasan positif dari teman, rekan kerja, ataupun media sosial yang lebih dulu memakai aplikasi tersebut. Seperti aplikasi ini aman, saya sudah pakai lama, nggak pernah ada masalah. Mereka juga mendengar informasi dari influencer atau iklan di media sosial yang sering menawarkan fitur-fitur menarik seperti cashback ataupun diskon pada transaksi pertama. Iklan yang menawarkan keuntungan seperti ini seringkali menarik perhatian pengguna baru. Selain itu, dari layanan pelanggan atau customer support
Pengguna mendengar jaminan akan bantuan jika terjadi masalah, seperti kami akan membantu menyelesaikan masalah ini secepatnya. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi pengguna yang khawatir jika mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi. Apa yang dilihat oleh pengguna? Pengguna melihat antarmuka aplikasi yang didesain untuk memudahkan navigasi dengan fitur-fitur yang jelas dan mudah diakses. Aplikasi yang baik memiliki tampilan yang bersih dan tidak membingungkan, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan opsi untuk melakukan pembayaran atau top-up saldo. Pains, masalah atau tantangan yang dihadapi pengguna. Pengguna aplikasi e-money sering kali menghadapi berbagai masalah yang membuat pengalaman mereka menjadi tidak menyenangkan. Salah satu masalah utama adalah transaksi yang lambat atau gagal. Pengguna merasa frustasi ketika pembayaran tidak berhasil atau saldo tidak segera terupdate setelah mereka melakukan transaksi. Gains, keuntungan yang diinginkan pengguna. Pengguna aplikasi e-money berharap mendapatkan berbagai keuntungan yang akan mempermudah kehidupan mereka. Salah satu keuntungan terbesar yang diinginkan adalah memudahkan dalam melakukan transaksi yang cepat dan tanpa hambatan. Mereka menginginkan aplikasi yang dapat menyelesaikan transaksi hanya dalam beberapa langkah mudah. Pada diagram fishbone pada aplikasi e-money ada 6 poin utama, yaitu ada produk, place, price, promotion, proses, dan people. Pada poin produk, adapun kekurangannya yaitu masih terdapat fitur yang kurang lengkap. Adapun solusinya yaitu menambah fitur layanan baru seperti fitur e-wallet atau transfer ke bank. Pada poin price, adapun kekurangannya yaitu akses terbatas pada beberapa lokasi geografis. Adapun solusinya yaitu menambah atau ekspansi geografis. Pada poin price, kekurangannya yaitu kurangnya transparansi dalam biaya atau potongan. Adapun solusinya yaitu keterbukaan biaya. Pada poin promotion, kekurangannya yaitu promosi yang kurang menarik. Adapun solusinya yaitu meluncurkan kampanye promosi seperti cashback atau diskon pada pengguna baru, juga membuat konten menarik di sosmed. Pada poin proses, adapun kekurangan yang pertama yaitu lambatnya proses transaksi. Adapun solusinya yaitu meningkatkan kinerja aplikasi. Adapun kekurangan yang kedua yaitu kurangnya keamanan pengguna. Adapun solusinya menambah sistem keamanan yang berlapis dengan menggunakan enkripsi end-to-end autentikasi 2 faktor. Pada poin people, adapun kekurangannya yaitu kurangnya edukasi pengguna. Adapun solusinya yaitu edukasi pengguna melalui video tutorial yang dapat ditemukan di semua sosial media. Tahapan yang berikutnya adalah ideas. Adapun tahapan ideas pada aplikasi e-money, yang pertama ada produk, kemudian yang kedua ada place, yang ketiga ada price, yang keempat ada promotion, dan yang kelima ada proses, dan yang keenam ada people. Poin yang pertama adalah produk. Kekurangannya yaitu fitur yang kurang lengkap. Alternatif solusi yang pertama yaitu penambahan fitur pembayaran lintas platform dan multi metode. Masalah yang dihadapi yaitu aplikasi e-money ini memiliki keterbatasan dalam hal fitur pembayaran ataupun transaksi, seperti hanya mendukung beberapa metode pembayaran atau terbatas pada platform tertentu. Nah, solusinya yaitu menambahkan integrasi dengan berbagai platform pembayaran seperti e-wallet yang lain, seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, fitur keamanan dan proteksi transaksi yang lebih canggih. Masalah yang dihadapi yaitu aplikasi e-money ini mungkin memiliki fitur keamanan yang standar, tetapi tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengguna yang sering melakukan transaksi besar ataupun sensitif. Adapun solusinya yaitu memperkenalkan verifikasi biometrik atau sidik jari dan pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan atau pengguna melakukan transaksi atau login ke aplikasi. Kemudian menerapkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk semua transaksi finansial atau tindakan penting dalam aplikasi seperti pengisian saldo dan pengiriman uang.
Poin yang kedua yaitu place. Kekurangannya yaitu akses terbatas pada beberapa lokasi geografis. Alternatif solusi yang pertama, kemitraan dengan penyedia layanan lokal di berbagai wilayah masalah yang dihadapi. Yaitu yang pertama, akses terbatas di beberapa lokasi geografis karena keterbatasan infrastruktur pembayaran atau regulasi yang berbeda antar wilayah. Nah, yang kedua, aplikasi e-money tidak terintegrasi dengan metode pembayaran lokal di beberapa wilayah sehingga pengguna tidak bisa mengakses atau menggunakan layanan tersebut. Solusinya yaitu dapat bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lokal. Kemudian alternatif solusi yang kedua, penyediaan layanan berbasis cloud dan infrastruktur yang dapat disesuaikan atau scalable infrastruktur. Masalah yang dihadapi yaitu akses terbatas di beberapa wilayah karena keterbatasan infrastruktur digital yang tidak mendukung pengoperasian aplikasi e-money secara lancar. Yang kedua, masalah latensi atau keterlambatan transaksi yang disebabkan oleh lokasi geografis yang jauh dari server utama aplikasi. Solusinya yaitu implementasi layanan berbasis cloud. Price, yaitu kurangnya transparansi dalam biaya ataupun potongan. Alternatif solusi yang pertama yaitu penyediaan rincian biaya yang jelas pada setiap transaksi. Masalah yang dihadapi yaitu pengguna seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya yang dikenakan pada transaksi seperti transfer, biaya administrasi, atau potongan lain yang tidak terlihat pada aplikasi. Solusinya yaitu transparansi biaya di setiap langkah transaksi. Implementasikan penyajian biaya yang jelas dan rinci sebelum pengguna menyelesaikan transaksi. Setiap kali pengguna melakukan transaksi, tampilkan rincian biaya seperti biaya transaksi, administrasi, potongan atau diskon yang berlaku, dan estimasi biaya untuk konversi mata uang jika ada. Kemudian alternatif solusi yang kedua, pembayaran yang dikenakan dengan presentase dan flat fee. Tampilkan biaya baik dalam bentuk presentase dari jumlah yang ditransfer atau dalam bentuk biaya tetap. Berikan informasi yang mudah dimengerti seperti biaya administrasi 2% dari total transaksi atau biaya transfer Rp5.000. Ini akan menghindari kebingungan dan memastikan bahwa pengguna tahu persis biaya yang akan dikenakan sebelum mereka menyelesaikan transaksi. Kemudian alternatif solusi yang ketiga, histori biaya yang transparan. Buat fitur riwayat transaksi yang memungkinkan pengguna untuk melihat detail biaya dan potongan yang telah dikenakan pada transaksi sebelumnya, yaitu baik biaya bulanan atau biaya untuk tiap transaksi. Kemudian dengan cara ini, pengguna dapat memantau dan menilai apakah biaya yang dikenakan wajar atau terlalu tinggi. Kemudian promosi kurang menarik. Alternatif solusi yang pertama yaitu kampanye promosi dengan hadiah atau cashback yang menggiurkan. Masalah yang dihadapi, promosi yang kurang menarik ini bisa mengurangi daya tarik pengguna untuk mencoba aplikasi atau melakukan transaksi. Pengguna tidak merasa ada insentif yang cukup besar untuk memanfaatkan aplikasi. Nah, solusinya yaitu dengan kampanye cashback dan diskon menarik. Kemudian yang kedua, program hadiah ataupun point reward. Alternatif solusi yang kedua yaitu kolaborasi dengan influencer atau brand terkemuka. Masalah yang dihadapi ini, promosi yang kurang menarik dapat disebabkan oleh kurangnya exposure atau ketidaktahuan pasar tentang aplikasi e-money tersebut. Nah, salah satu cara untuk memperkenalkan aplikasi adalah dengan memanfaatkan kekuatan influencer atau kemitraan dengan brand yang sudah terkenal. Kemudian poin selanjutnya yaitu proses. Kekurangannya, lambatnya proses transaksi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur server dan penggunaan teknologi cloud. Solusinya yaitu meningkatkan kapasitas server backend dan gunakan layanan cloud computing, misalnya AWS, Google Cloud, untuk menangani lonjakan transaksi dengan lebih efisien. Kemudian kedua, terapkan load balancing untuk mendistribusikan beban transaksi secara merata ke berbagai server untuk mengurangi waktu pemrosesan. Yang kedua, optimasi algoritma proses transaksi. Solusinya yaitu meninjau dan mengoptimalkan algoritma yang digunakan untuk pemrosesan transaksi, terutama pada proses validasi dan autentifikasi. Yang kedua, gunakan teknik caching untuk data yang sering diakses sehingga proses transaksi lebih cepat dan tidak bergantung pada database setiap kali transaksi. Kemudian
Kemudian ketiga, interaksi dengan sistem pembayaran yang lebih cepat. Solusinya yaitu mengintegrasikan dengan sistem pembayaran real time seperti KRIS, RTGS, atau teknologi blockchain untuk memastikan transaksi dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa penundaan. Dan poin yang terakhir yaitu people. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya edukasi pengguna. Solusi yang pertama yaitu membuat tutorial interaktif dalam aplikasi. Misalnya menambahkan tutorial interaktif atau panduan langkah demi langkah langsung di dalam aplikasi untuk membantu pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama seperti transfer, top up, ataupun pembayaran tagihan. Kemudian yang kedua, kampanye edukasi melalui media sosial dan video. Misalnya membuat konten edukasi dalam bentuk video atau infografis yang mudah dipahami dan disebarkan melalui platform sosial media seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang ketiga, program pelatihan langsung ataupun webinar. Misalnya adakan webinar atau sesi pelatihan langsung yang membahas berbagai fitur aplikasi, cara aman menggunakan e-money, manfaatnya, dan transaksi sehari-hari. Ajak influencer atau ahli keuangan untuk memberikan edukasi dan menjawab pertanyaan dari pengguna secara langsung. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kurangnya keamanan pengguna. Adapun solusi yang pertama yaitu mengimplementasikan autentikasi dua faktor atau 2FA, yaitu menerapkan autentikasi dua faktor untuk setiap transaksi atau login yang mengharuskan pengguna memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator, misalnya Google Authenticator. Kemudian yang kedua, enkripsi data end-to-end, yaitu menggunakan enkripsi end-to-end untuk semua transaksi dan data pengguna, sehingga hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi sensitif seperti saldo, riwayat transaksi, dan data pribadi. Kemudian yang ketiga, pemantauan aktivitas dan peringatan keamanan real time. Solusinya yaitu mengimplementasikan sistem pemantauan aktivitas real time yang mendeteksi transaksi mencurigakan atau upaya login yang tidak biasa dan beri peringatan instan kepada pengguna jika ada aktivitas yang mencurigakan. Pada tahapan prototype, kami membuat aplikasi yang bernama Zenpai. Apa itu Zenpai? Zenpai adalah aplikasi e-wallet atau dompet digital yang dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan secara elektronik. Ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan dengan cepat dan aman tanpa memerlukan uang tunai. Jadi, untuk fitur utama dari aplikasi Zenpai yang pertama ada pembayaran digital. Zenpai mendukung pembayaran di berbagai merchant online dan offline yang telah bekerja sama. Pengguna cukup memindai kode QR atau menggunakan opsi pembayaran lainnya untuk menyelesaikan transaksi. Dan fitur utama yang kedua yaitu ada top up dan tarik tunai. Pengguna dapat dengan mudah mengisi saldo melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode lainnya. Beberapa versi aplikasi juga mendukung penarikan saldo ke rekening bank. Yang ketiga yaitu transfer dana. Zenpai memungkinkan pengiriman uang antar pengguna Zenpai tanpa biaya transaksi atau tanpa biaya tambahan. Ini memudahkan berbagi uang dengan keluarga dan teman. Fitur utama yang keempat yaitu tagihan dan pembayaran listrik. Pengguna dapat membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, internet, dan lainnya langsung melalui aplikasi. Untuk yang kelima yaitu keamanan transaksi. Zenpai dilakukan dengan sistem keamanan seperti PIN, autentikasi biometrik, dan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk aplikasi Zenpai. Untuk kelebihannya sendiri yang itu mudah digunakan, aman, banyak fitur, dan mendukung berbagai metode pembayaran. Sedangkan kekurangannya sendiri bergantung pada koneksi internet dan potensi biaya tambahan untuk beberapa transaksi tertentu. Jadi, Zenpai dapat menjadi solusi praktis bagi siapa saja yang ingin mengelola keuangan dan melakukan transaksi dengan lebih efisien di era digital ini. Sekian presentasi kami tentang tahapan dari desain thinking. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.